memantau. Ya, jadi tembakan saudara terdakwa Akbar ini posisinya sedang dikumpulin, lagi dikumpulin atau dibekap? Ada yang memegang supaya yang saya tahu bekap apa megang? Megang yang saya tahu. Ada yang mukul nggak? Om saya waktu itu bukan mukul tapi menolak karena dia dilindas tangannya. Baik, yang mulia nanti teruskan pada tim yang lain, tapi untuk kita terakhir nanti kita lihat video. Ya, boleh dilihat video. Ya. Baik, yang mulai majelis hakim. Baik, izin Pak saudara saksi 1 ya. Ini saya mau menanyakan saat kejadian masih di rumah Pak, itu ada nggak menyampaikan ke almarhum nanti saja dicari mobilnya, kita libatkan kepolisian dulu gitu. Ada nggak? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Mengapa langsung mau bertindak saat itu? Gimana? Mengapa mau langsung bertindak? Karena sudah urgensi, Pak. Pada saat itu sebenarnya mencegah terjadinya seperti ini, karena waktu saat pencabutan GPS sama kita ngejar cuma beda selisih 1 jam. Selisih 1 jam ya? 1 jam. Mobil itu ya GPS dicabut, ya udah kita siapkan tim, langsung berangkat pada saat itu. Pada saat itu kan masih waktu merental ya, belum habis ya waktu rentalnya ya? Iya. Masih tanggal 1 ya? Betul. Tanggal 1. Itu sudah curiga berarti? Sebelum curiga pada saat pencabutan GPS. Pencabutan GPS? Iya. Karena sudah indikasi itu. Sudah indikasi tidak benar mobil Sudah ada indikasi? Indikasi. Kalau waktu Pak Acat itu datang ke rental ya, itu kan dini hari ya, itu curiga nggak? Kok rental malam-malam seperti itu? Itu dia mau menukar mobil, mau memperpanjang waktu dan mengganti unit. Memperpanjang waktu? Iya, kan awalnya kan kali ya. Baik, kalau dalam prosedur di perusahaan saudara nih, kalau siapa yang merental tuh boleh nggak mindah tangankan? Tidak boleh. Tidak boleh? Tidak, walaupun saudara saya sendiri misalnya? Tidak boleh. Itu tidak boleh. Uang di kertas peraturan sewa mobil. Walaupun misalkan saya satu rumah nih sama kakak saya, Pak. Tidak boleh, Pak. Pinjamkan, tidak boleh ya? Harus ada yang penyewanya. Itu sudah buat pernyataan calon penyewa? Ada, tertera di situ peraturan pernyataannya. Kita ke Saketi, Pak ya. Di Saketi, kejadian di Saketi, itu dalam bentuk apa saudara memberhentikan mobil yang ditumpangi terdakwa? Awalnya yang saya kira itu masih ada, Pak, yang membawa. Awalnya masih ada? Ya, ternyata terdakwa ini yang membawa. Ayah saya menanyakan mobil dari mana, seperti itu, Pak. Maaf, saya potong. Memberhentikannya seperti apa? Mikir-mikir gitu kan. Ini kan lagi jalan. Jadi menyerong gitu? Iya, simpangan. Simpang. Yang jadi dari Saketi. Jadi dari satu arah gitu, Pak. Dari satu arah? Dari 2 arah jadi 1. Kondisi saat itu bagaimana? Panaskah atau bagaimana? Maksudnya mencekam apa enggak? Kondisi saat itu? Saya tidak merasa mencekam sih pada saat turun itu. Setelah ada penodongan saya baru merasa takut. Kenapa? Setelah ada yang bilang saya TNI AL atau saya tembak, baru saya merasa takut. Itu mulai merasa takut itu ya? Betul. Itu biasa saja. Pada saat di Polsek Cinangka, Pak? Di Cinangka. Nah, itu kan dari pihak kepolisian menolak pendampingan ya? Betul. Itu ada upaya nggak untuk menekan agar didampingi, karena laporannya kan orang bersenjata, Pak, orang membawa senjata. Misalkan menekan dengan teman-teman saudara atau teman-teman army menekan ke kepolisian, tolonglah tolong didampingi. Bantu dampingi, iya. Jadi ayah saya ketika petugas yang piket pada malam itu mengira kami ini dari leasing, ayah saya langsung membantah kalau kita ini dari rental mobil, pemilik mobilnya langsung, dan kami membawa surat kepemilikan mobil. Dan abang saya sudah menceritakan bahwa yang membawa mobil kami ini memiliki senjata api. Namun pada pihak yang petugas piket Panamel itu
malah menyarankan kami untuk mengambil mobil kami sendiri. Barulah setelah selesai kami membawa mobil kami dibawa ke Polsek Cinangka untuk diproses. Dan ayah saya sudah menawarkan kalau Bapak ingin dampingi saya, nanti ada uang capek buat Bapak begitu. Dan ketika itu petugas piket pada malam itu menanyakan seperti apakah ciri-ciri senjata api itu. Abang saya menjawab seperti berwarna hitam dan seperti airsoft gun. Lalu petugas piket Airsoft gun. Airsoft gun. Kata-kata airsoft gun dari mana itu? Dari abang saya. Dari ayah Iya. almarhum ya? Dari abang saya. Dari abang. Ya. Namun dari petugas piket pada malam itu malah menjawab itu hanya senjata api bohongan begitu. Jadi setelah itu abang saya mengecek kembali GPS, ternyata mobil ini berjalan kembali. Akhirnya ketika sudah tidak mendapatkan pendampingan, akhirnya kita melanjutkan pengejaran mobil tersebut begitu. Lanjutkan. Kalau sebelumnya Pak pernah melibatkan aparat kepolisian enggak kalau kasus seperti ini? Sebelumnya kita juga pernah melibatkan kepolisian. Sampai sidang pun pernah. Sampai sidang pun pernah. Pelaku penerima mobil sama penyewa sampai kena hukuman pernah. Jadi kita selama buka usaha rental ini kita udah paham Bang. Jadi kalau membuat laporan itu diberikan somasi dulu 1, 2. Cuma pada kasus ini kan ini sifatnya urgensi. Ketika orang sudah ditodongkan pistol, ini sudah suatu tindak pidana dan harusnya polisi tersebut tidak ada alasan untuk menolak laporan tersebut, Mas. Seharusnya gitu ya. Betul. Nah, saya mau tanyakan, sudah tahu orang bersenjata, polisi tidak mau mendampingi, saudara tetap berani untuk mengejar. Itu kenapa itu? Karena dari pihak kepolisian yang piket pada malam itu dia bilang bahwa itu hanya senjata api bohongan. Jadi kita kemungkinan ke-trigger. Jadi kita ngerasa kehasut apa benar itu hanya senjata api bohongan. Karena pada saat disakiti pun dia menodongkan tidak menembak begitu. Jadi saudara percaya katanya polisi tersebut kalau itu senjata mainan ya, airsoft? Ya kita percayakan kepada polisi. Percaya aja. Iya. Kita kan nggak pernah pegang senjata. Gitu Bang. Jadi nggak percaya kalau itu senjata beneran ya, makanya berani saudara melakukan berani dan mengambil. Menurut kami pas, karena pas saat turun ya terlihat satu akbar ya, kami amankan satu akbar dulu supaya jatuhkan pistol. Oke. Baik, dilanjutkan rekan saya. Baik. Mohon izin yang mulia. Sebelumnya kami dari tim kuasa hukum menyampaikan turut berduka cita kepada Terima kasih. saudara saksi. Semoga almarhum diterima di sisi yang Maha Kuasa dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan penghiburan Pak. Baik. Sebelum saya bertanya, saudara saksi, pada di BAP ada di poin F menyatakan orang yang melakukan penembakan posisi duduk paling kanan berbaju dinas dan foto orang berdiri paling kiri berbaju tahanan. Itu coba dijelaskan. Maksudnya? Di BAP-nya saudara, BAP, Saya Pak. saksi 1 menyatakan di sini orang yang melakukan penembakan posisi duduk paling kanan berbaju dinas dan foto orang berdiri paling kiri berbaju tahanan. Yang gimana Pak? Di BAP-nya Bapak? Di BAP-nya saudara saksi 1. Saya tidak seperti itu. Ada di sini. Pada saat kapan? Ini BAP. Saya coba dijelaskan lagi guys. Mohon izin yang mulia. Pada saat Ya. makan. Mungkin bisa dilihat di sini. Mohon izin yang mulia, berkenan saksi mau melihat poin F, mohon izin. Siap. Nah, gimana penasihat Siap, hukum? mohon izin yang mulia, di poin F ada menyatakan Saksi berapa? saksi 1, izin. Di BAP saksi 2, izin. Di BAP saksi 2, siap.
Poin F, Majid. Coba penasihat hukum bacakan. Siap, kami bacakan poin F, bahwa saksi 2 menerangkan sesuai foto yang ditunjukkan oleh penyidik. Salah satunya adalah orang yang melakukan penembakan terhadap ayah kandung saksi 2 dan saudara Ramli yang terjadi di rest area kilometer 45 Tol Merak pada tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 4.15 WIB. Orang yang melakukan penembakan posisi duduk paling kanan berbaju dinas dan foto orang berdiri paling kiri berbaju tahanan. Ya. Siap. Sekarang pertanyaannya apa? Maksudnya mohon izin yang mulia, artinya kata-kata itu apa mohon izin? Mungkin ini kan dari BAP saudara saksi si 1. Ya, saksi benar memberi keterangan seperti ini. Sudah di BAP, dalam BAP. Waktu dalam BAP yang mulia di Puskomal. Saya bacakan kembali ya. Baik. Bahwa saksi menerangkan sesuai foto yang ditunjukkan oleh penyidik. Ya. Salah satunya adalah orang yang melakukan penembakan terhadap ayah kandung saksi 2. Ya. Saksi 2 saksi, ini masih BAP. Dan saudara Ramli yang terjadi di rest area KM 45. Gimana? Ya, kalau mau dibacakan coba yang pertanyaan penyidik dengan saksi, yang ada pertanyaan jawaban. Siap. Ya, ini resume. Yang langsung penyidik dengan Siap. saksi. Siap. Kan ada itu. Mohon izin yang mulia, nanti mungkin berkenan mungkin nanti dicarikan dulu mungkin yang Ya. di BAP. Ya, silakan. Biar kami lanjutkan dulu mungkin pertanyaan kami. Ya. Mungkin. Siap. Terus yang selanjutnya saudara saksi. Sebentar. Siap. Terdakwa 1. Nah, itu apa yang dipegang? Saksi digital ya. Untuk sementara diletakkan aja dulu ya. Kita biar fokus. Karena setelah pemeriksaan para saksi, majelis hakim akan tanyakan kembali ke para terdakwa ya. Nanti bisa dilanjut. Jelas ya? Lanjut. Siap. Kami lanjut mungkin mulia, terima kasih. Kami lanjut ke saksi 1 pada saat di persidangan ini. Tadi penasihat hukum sudah menanyakan, kami hanya memastikan saja. Pada saat saudara saksi 2 ataupun saudara saksi 1 pada saat ini melakukan pengecekan GPS. Nah, yang berada di mobil Brio dan GPS-nya mati 2. Artinya 1 masih aktif. Pada saat itu adakah saudara saksi melaporkan langsung ke polisi? Artinya sudah ada, tadi memang sudah urgensi. Artinya ini kan sudah urgensi nih, artinya udah 2 mati nih. Adakah saksi 1 kesempatan untuk melaporkan ke pihak yang berwajib? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kita melaporkan polisi, itu kan ada step-stepnya Pak. Ada somasi 1, ada somasi 2, baru tahap penyelidikan ya, kalau tidak salah. Itu kan makan hari, Pak, makan waktu Pak. Sedangkan ini sudah urgensi, mobil kami mau dibawa kabur, kemungkinan kalau kami tidak gerak cepat, mungkin mobil kami hilang begitu saja Pak. Dan kami pun mengajak sebenarnya musyawarah Pak. Maksudnya tahulah kronologi seperti apa, pengen tahu gitu kan. Jadi Mohon maaf, para saksi agak mundur biar tidak membelakangi auditor. Cukup Pak Auditor? Misalnya. Ya, lanjut. kita menghampiri mobil, kita menanyakan. Yang saya kira tadinya masih diajak
ternyata udah pindah tangan dan kita menanyakan gitu. Baik. Jadi persuasif Pak, persuasif dulu. Sebelumnya sudah pernahkah terjadi yang seperti ini? Mungkin udah pernah Mencoba digelapkan sudah pernah, bahkan sampai udah hilang. menggunakan GPS. Hah? Ada GPS, maksudnya Ada GPS dan dimatikan GPS juga. hilang semua juga sudah pernah Pak. Oh, terus pada saat itu sebelum ini ya pernah ada GPS mati, dilapor ke pihak Sudah. berwajib juga. Sudah itu pun, Lamakah prosesnya? ya somasi 1 3 hari, Ya, somasi 2 bisa makan 5 hari. oke, Itu pun nanti penyidikan, baik. tunggu proses segala macam bisa ya kemungkinan sebulan Pak baru jadi Baru diaksi, LP gitu. baru dicek. Ya. Baik, yang selanjutnya, Dan mau izin Pak, mobil kan ini kan benda bergerak ya Pak ya. Kalau kita nggak cepat mengambil tindakan, kita nggak tahu mobil itu di mana. Kalau GPS itu pun dicabut. baik, baik, terima kasih saksi. Terus yang selanjutnya, apakah saudara saksi 1 pada saat diberhentikan kendaraan dari sebelah kiri, ini mobil nih, ini mobil Brio nih, mobil Brio, rombongan saudara itu dari sini kah, dari kanan kah? Posisi saya di sebelah kanan, di belakang almarhum. Artinya mobilnya kan satu mobil kan? Iya. Nah, mobil itu posisinya yang pada saat memberhentikan itu dari sebelah kanan sampai Dari sebelah sebelah kiri. kanan langsung ke kiri. Dari Motong, sebelah kanan. Iya, motong gitu. Seperti ini ya. Betul. Oke. Artinya memberhentikan dengan kendaraan dengan cara memepet di jalan terus dengan ramai-ramai tanpa didampingi pihak berwajib, dalam hal ini polisi. Ada aturannya, tidak main sembarang. Artinya bila ada seperti mepet seperti itu langsung itu, nah Izin Pak, ya, silakan. jadi sebelum kita memepet mobil itu, kita sudah ngomong ke mobil Brio untuk minggir terlebih dahulu. Ya, Sudah kita katakan minggir, namun mobil Brio tersebut tetap melanjutkan perjalanan. Jalan pelan langsung dipotong. artinya mobil Brio itu pada saat diberhentikan harusnya dia kencang, ini kan pelan. Artinya dia tidak ada niat untuk kabur sebenarnya. Dia pelan. Tadi kan saksi tadi kan menyampaikan pada saat kita suruh berhenti, tidak berhenti, tapi posisi mobil Brio itu yang ada terdakwa pelan. Ya toh? Pelan-pelan. Nah, karena dia nggak mau berhenti, langsung dipepet. Seperti itu ya. Benar nggak seperti itu yang saksi? Iya, betul. Iya betul. Nah, jadi artinya dengan saudara saksi rombongan memepet seperti itu, ada kemungkinan itu arogansi, ya toh? Walaupun karena tadi saudara saksi menyatakan ada mau pengambilan kunci tadi, ya toh? Ada mau pengambilan kunci kan? Nah, memang benar itu cara langkahnya orang saksi untuk supaya ini mobil ini berhentikan, kan gitu. Ya, ada yang mau disampaikan, silakan. Izin Pak, terdakwa ini membeli mobil dengan benar atau tidak? Saya tanya. Baik. Salah. Menurut Bapak seperti apa? Pak penasihat hukum langsung ke pokok materi aja, ya nggak usah minta pendapat. yang Salahnya lain. di saya apa di terdakwa? Ya saksi udah nggak usah teruskan. Si pertanyaan yang lain. Baik, terima kasih yang mulia, terima kasih saksi. Terus selanjutnya di Seketi, mau masuk tol, mau ke Indomaret, saudara saksi kan menelepon. Mohon maaf untuk kawan-kawan organisasi Army, betul ya Pak ya? Menelepon Army, lalu pasti saudara saksi ikut WA group, karena kan ada Mayday itu toh ya. Artinya di situ suatu organisasi harus ada keanggotaannya, ada ketuanya, betul ya Pak ya? Betul. Saya mau tanya. Oh baik. Ya. Ya. Penasihat hukum sekali lagi langsung ke pokok materi aja. Ya. Artinya yang mulia, ini supaya terang, mulai dari Seketi sampai ke
Indomaretnya. Baik. Siap. Tadi juga kita dari Pak Auditor, Majelis Hakim juga udah mulai juga. Apa yang belum tertanya juga kita sudah tanya kembali gitu. Siap. Langsung ke pokok materi Siap. aja. Izin boleh saya menyampaikan Pak? Ya, silakan. Kenapa beliau ini dengan beli mobil sebelah dan memakai senjata api Pak untuk melindungi mobil tersebut? Kasarnya seperti itu Pak. Alasannya apa mereka membeli mobil dengan dilindungi Ya. senjata api Pak? Ya udah saksi. Bapak Udah. kalau berbicara seperti itu seakan-akan menyudutkan kami Pak. Baik. Saya Ya, tidak tapi terima kalau cukup. seperti itu Pak. Saksi biar Majelis Hakim itu yang pertimbangkan ya. Baik. Yang mulia itu saja dari kami. Cukup. Wajib yang mulia, ada beberapa pertanyaan lagi dari kami. Saudara saksi, sebelumnya mohon maaf, ini kami menanyakan demikian semata-mata hanya agar perkara ini terang, tidak ada prasangka-prasangka. Memang anggota kami salah, dia membeli mobil tidak benar gitu ya. Tapi kan harus diketahui apa yang namanya penyebabnya agar semua tahu mengapa ini bisa terjadi. Jadi tidak ada prasangka-prasangka yang praduga bersalah lah, seperti itu. Izin menambahkan, tapi perlu diketahui juga ini ada seseorang membeli mobil bodong dan kebetulan orang itu anggota. Jadi harusnya anggota paham betul hukum di Indonesia ini bahwa orang sipil seperti saya aja tidak berani membeli mobil bodong, tidak ada STNK, tidak ada surat-surat. Ini kenapa malah terdakwa ini malah berani begitu kan? Cukup ya saksi. Penasihat hukum ada pertanyaan lain? Sebenarnya saudara paham tidak kalau orang bukan aparat, termasuk tentara, barang yang diduga dicuri mengambil sendiri itu boleh apa tidak? Itu saudara mengerti tidak aturan tersebut? Orang bukan aparat kepolisian mengambil barang sendiri, bertindak sendiri itu boleh tidak? Menurut saudara? Pak penasihat pengetahuan hukum, saudara? kita langsung ke unsur ini aja. Itu kan langsung mencat ke para saksi. Biarkan aja udah biar. Ya. Siap. Kita Cukup. paham kok ya. Siap. Cukup Tadi yang kan mulia. udah para saksi udah menjelaskan alasannya. Masalah alasannya benar atau tidak udah biar kami yang nilai gitu ya. Kan udah jelas banyak pertanyaan. Siap. Ada lagi? Siap.